Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam, Gusti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini bisa melanjutkan aktivitas. Iya, luar Waalaikumsalam. biasa. Hari ini Bu Isti ingin masuk ke kelasnya. Iya. Iya. Sebelum masuk ke kelasnya, Bu Isti ya, saya tanya sedikit pertanyaan ya, Bu Isti ya. Atau Bu Isti juga boleh menyampaikannya kepada saya. Tujuan pembelajaran Bu Isti hari ini apa ya? Hari ini untuk karena saya nanti akan masuk di kelas 7C, itu materinya masih berkaitan dengan logo dan tipografi, yaitu mata pelajaran seni. Ya, jadi hari ini Bu Isti akan mempraktikkan mengajar di kelas 7C kelas seni rupa. Tujuannya itu peserta didik tahu tentang logo dan tipografi. Seperti itu ya Bu ya. Oke, sebenarnya area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Isti itu apa? Atau kompetensi Bu Isti yang ingin dikembangkan apa ya Bu di dalam pembelajaran ini? Kalau saya lebih spesifik di area pedagogik saya, karena di sini saya kurang istilahnya untuk ke peserta didik itu dibilang kurang hafal pertama, juga bisa dibilang seperti itu. Tapi dari situ saya harus mengembangkan lagi agar gimana tahu dari para peserta didik. Oh, ya. Jadi Bu Isti itu ingin mengembangkan kompetensi pedagogik karena Bu Isti sendiri merasa belum mengenal anak secara personal. Iya, Ini tidak apa-apa. Karena kan Bu Isti ngajarnya banyak kelas ya Bu ya. Di semua jenjang ada. Semua jenjang. Ya, nggak apa-apa Bu. Semoga dengan ini nanti bisa mengembangkan peserta didiknya ya. Kemudian strategi apa yang Bu Isti pakai ya Bu ya? Kalau untuk di mata pelajaran seni rupa ini berkaitan dengan logo dan tipografi, saya memberikan tugas secara personal, di mana tugas ini yang mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik saya. Jadi paling tidak saya sudah tahu dari hasil tugas dia, karakteristik dia. Pertama, yang kedua, biasanya ketika saya di kelas dalam ranah teori, saya memberikan umpan balik kepada siswa agar saya tahu siswa yang mana akan lebih sering memberikan umpan balik itu. Secara tidak langsung saya akan lebih tahu dia secara personal. Kemudian selain itu saya juga melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik saya, dimanapun istilahnya untuk waktu ya fungsional ya, bisa jadi di ruang kelas, bisa jadi di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Jadi strategi yang ingin Bu Isti gunakan untuk lebih mengenal peserta didik itu melakukan pendekatan secara personal, kemudian melihat bagaimana ketika peserta didik itu memberikan umpan balik saat pembelajaran seperti itu ya Bu, agar tahu karakter peserta didik. Ya. Sudah siap untuk mengajar Bu hari ini? Sudah. Ya, sudah dipersiapkan semua ya Bu ya? Sudah. Ya, terima kasih. Begini saja. Atau ada yang disampaikan lagi Bu? Untuk persiapan sudah cukup. Ya. Ini. Selamat siang Bu Isti. Siang Hesti. Ya, bagaimana tadi proses mengajarnya di dalam kelas Bu? Alhamdulillah lancar, meskipun ada sedikit kendala karena timingnya terjeda. Jadi waktunya terbatas ya? Iya. Terpotong dengan istirahat. Istirahat dan harusnya 2 jam pelajaran terpotong waktu juga, terpotong karena jadwal. Oh iya. Tetapi tujuan pembelajarannya tercapai kan Bu? Untuk hari ini sebenarnya sih belum maksimal karena terkendala waktu, tapi saya akan lanjut di jadwal berikutnya. Oh iya. Jadi Ibu tetap mempunyai rencana selanjutnya untuk pembelajaran ini ya? Nah, kemudian tadi kan sebelum mengajar saya sudah menanyakan sedikit pertanyaan kepada Bu Isti ya. Selanjutnya nih setelah mengajar, apakah sudah tercapai tadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Isti? Berkaitan pedagogik saya, di sini aktivitas pengembangan saya secara personal itu ya sudah lumayan meningkat, sedikit meningkat, karena ya seperti yang terlihat tadi, saya melakukan umpan balik kepada siswa. Jadi paling tidak saya
sedikit-sedikit sudah mengetahui personal siswa yang saya ajar. Ya, jadi Bu Isti merasa sudah mengalami peningkatan karena sudah memberikan materi kepada peserta didik seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari skala yang ya sebelum kita melakukan pembicaraan ini dan setelah kalau dari skala 1 sampai 10 tuh menurutnya Bu Isti di kompetensi pedagogiknya Bu Isti ini ada di nomor berapa? Kalau saya untuk kompetensi pedagogi karena saya yang ingin saya kembangkan di area sini dan saya menurut saya masih di tahap 5 sampai 6 lah, belum 100%, makanya perlu dikembangkan lagi. Ya. Jadi menurut Bu Isti ada di posisi 5 atau 6 seperti itu ya. Kemudian sebenarnya Bu Isti ingin di posisi berapa? Paling enggak ya harusnya di posisi 9, kalau ya 10 seperti itu. Biar pertama selain tahu karakteristik anak, kita bisa mengembangkan bakat yang ada di diri anak. Kalau kita nggak tahu karakteristik, kita nggak mungkin bisa mengembangkan apa yang ada di diri anak. Kita di sini sebagai istilahnya fasilitas daripada anak, apalagi anak-anak kelas 7 ini. Kita memfasilitasi mereka agar bakat yang mereka punya itu tersalurkan dengan benar. Ya, jadi Bu Isti ingin pedagogiknya itu dari 5 atau 6 sampai ke 9 atau 10 dengan tujuan itu ya memaksimalkan potensinya anak dengan mengetahui karakternya anak. Biasa sekali ya Bu Isti, Masya Allah. Kemudian tadi kan tahu ya Bu ya aspek yang dikembangkan adalah aspek pedagogiknya. Ibu punya strategi untuk mencapai itu? Untuk strateginya, salah satu yang tadi sudah saya sebutkan yang pertama kayak pemberian tugas secara personal untuk mengetahui personality anak, kemudian ada umpan balik di kelas sehingga anak itu tidak cuma mendapatkan materi saja, tapi dia juga nyambung apa yang saya sampaikan. Kemudian selain itu juga pendekatan secara personal, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Jadi Bu Isti sudah mengetahui cara-caranya ya. Ada orang yang bisa membantu Ibu untuk mencapai itu. Untuk di bidang pedagogi sendiri, saya sedikit terbantu dengan adanya wali kelas, dengan anak-anak sendiri yang teman-teman daripada anak-anak tersebut. Jadi nggak cuma wali kelas tapi dari pertemanan mereka. Jadi akan terlihat akan lebih mudah untuk mengetahui personality anak-anak. Jadi untuk Ibu yang dapat membantu itu adalah wali kelasnya karena paham dengan peserta didiknya dan itu ya teman satu circle-nya lingkarannya. Oh ya, seperti itu. Kemudian target apa yang ingin Ibu capai? Target yang ingin saya capai, paling enggak saya harus tahu personality anak sehingga saya bisa mengetahui bakat yang ada di anak tersebut dan saya harap saya bisa menjadi fasilitas anak tersebut untuk mengembangkan bakat yang mereka punya dan saya tahu apa bakat mereka, kemudian saya bisa menyalurkan bakat mereka sesuai dengan keinginan mereka dalam ranah yang tepat. Jadi targetnya luar biasa sekali ya, mengembangkan anak totalitas. Coba kalau di sini semua seperti itu ya, luar biasa sekali pasti sekolah kita. Kemudian ya Bu ya, ukuran keberhasilannya di area pedagogi ini ketika saya sudah mengetahui personality anak, nggak cuma di lingkungan sekolah tapi di luar lingkungan sekolah, jadi tidak hanya mengetahui anak di dalam sekolah saja tapi mengetahui latar belakang anak sehingga gimana saya cara memperlakukan anak itu biar tidak sama. Jadi ketika saya sudah tahu bagaimana anak ini, entah itu dari backgroundnya dia, entah itu dari basic kompetensi dia atau pengetahuan dia, jadi saya tidak salah ketika penyampaian entah itu materi ataupun pengarahan kepada anak. Ya, tapi luar biasa ya, dengan mengetahui latar belakang peserta di hadapannya itu kita tidak salah dalam mengambil tindakan terhadap peserta didik. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Berarti tadi secara garis besar apakah sudah tercapai itu kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan?
kompetensi yang dikembangkan kalau tercapai semua belum, tapi ada peningkatan seperti itu. Jadi cara pengembangan personality anak, kemudian dengan cara penugasan dan pendekatan secara personal bertahap lah. Ya. Apa yang dirasakan setelah kita melakukan percakapan seperti ini, Bu? Jadi saya pertama tahu kekurangan saya di bidang pedagogik, kemudian ketika saya tahu kekurangan saya di bidang atau area pedagogik ini, berarti saya harus mengembangkan diri saya, mengembangkan alternatif gimana biar kekurangan ini bisa saya tambal atau bisa saya upayakan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Bidang pedagogik saya, penilaian diri saya sendiri itu di angka 5 sampai 6. Saya harap ini bisa memicu dengan adanya seperti ini. Saya tahu dari saya seperti ini gimana untuk istilahnya menanggulangi di bidang pedagogik saya ini, jadi bisa meningkatkan area pedagogik saya. Jadi yang tadi angka 5, 6, saya berharap dengan adanya diskusi seperti ini saya bisa meningkat dari 7, 8, 9 dan bisa sampai 10. Ya, saya yakin ya tentunya dengan kemampuan Bu Isti yang luar biasa pasti Bu Isti dapat mencapai di area yang Bu Isti inginkan. Ada yang disampaikan lagi Bu Isti? Sebelumnya terima kasih dengan adanya seperti ini bisa mengetahui potensi saya apalagi di bidang pedagogik ini, area pedagogik seperti ini. Dengan adanya sharing-sharing seperti ini bisa membantu saya untuk lebih mengembangkan diri saya lagi, bisa mengetahui bagaimana caranya bersama-sama dengan anak, mendampingi anak seperti itu. Ya, berarti menemukan solusi ya Bu ya? Ya. Ya, terima kasih ya Bu Isti atas waktunya. Ya ini saya ada kegiatan lagi. Terima kasih ya Bu Isti ya. Semoga Bu Isti akan menjadi guru yang lebih hebat dan akan lebih hebat saya lakukan itu.